Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini ada amalan yang sangat dianjurkan, yaitu ibadah kurban. Tentu kurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, sampai dikatakan itu hampir mendekati wajib. Kalau wajib kan harus dilakukan, kalau tidak dilakukan maka akan berakibat dosa. Kalau sunnah muakkadah, jadi sunnah itu ada yang muakkadah, ada yang tidak lah. Ini kategori muakkadah itu mendekati wajib. Jadi anjurannya itu sangat-sangat ditekankan. Ya karena saking besarnya fadilahnya ibadah kurban. Tentu ini berlaku bagi orang-orang yang mampu. Kenapa? Karena ibadah kurban ini adalah ibadah maliyah, ibadah yang berhubungan dengan masalah finansial. Jadi ini terkait dengan kemampuan finansial. Kalau memang orang ini mampu, maka disunnahkan secara muakkad untuk melakukan ibadah kurban. Nah, bagi yang tidak mampu, karena tidak mampu ya tentu tidak. Ya memang kalau dirasa berat ya memang berat, karena memang ini butuh dana yang banyak. Anggap saja misalnya beli kambing satu itu paling tidak sekarang ya sudah 2 juta bahkan 3 juta. Nah, tapi itu sebenarnya bisa disiasati, artinya disiasati begini, kalau orang itu pengen mendapatkan fadilah keutamaan ibadah kurban, ya kalau memang langsung itu ya memang berat. 3 juta secara langsung itu ya bagi sebagian orang memang berat. Tapi itu bisa disiasati dengan cara mencicil. Nah, mencicil itu ya sedikit demi sedikit, menabung dalam jangka 1 tahun. Mungkin tidak terasa, selama 1 tahun itu terkumpul uang 3 juta, jadi bisa berkorban. Jadi teori mencicil itu memang sangat menguntungkan, karena itu meringankan. Nah, ya apapun itu kalau kita cicil sedikit demi sedikit maka itu menjadi ringan. Ya seperti mohon maaf orang hamil itu kan berat. Ya, tapi karena mencicil, maksudnya mencicil itu 1 bulan, 2 bulan tambah besar, 3 bulan tambah besar, ya jadinya ringan. Tapi kalau itu langsung 9 bulan besar begitu ya berat. Tapi dengan mencicil sedikit demi sedikit akhirnya menjadi ringan. Nah, korban itu juga seperti itu. Kalau disiasati seperti ini, jadi dalam jangka 1 tahun itu menabung sedikit demi sedikit, ya insya Allah tidak akan berat. Ini bagi orang-orang yang kepingin mendapatkan fadilah keutamaan berkorban, mungkin berat dari sisi finansial, sekali lagi bisa disiasati dengan cara menabung sedikit demi sedikit. Kemudian korban sendiri itu sebenarnya apa? Begini, kalau menurut tinjauan fikih, korban itu adalah menyembelih binatang tertentu pada hari-hari tertentu atau waktu-waktu tertentu dengan tujuan taqarrub ilallah, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi ini ada waktu tertentu, ada binatang tertentu. Jadi menyembelihnya ini di waktu-waktu tertentu, tidak sembarangan waktu. Nah, waktu yang telah ditetapkan menurut syariat untuk menyembelih kurban itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah atau pas hari raya Idul Adha. Itu pun mulainya setelah pelaksanaan sholat Id. Ya. Setelah itu dilanjut tanggal 11, 12, sampai terakhir nanti tanggal 13. Jadi ada 4 hari yang ini telah ditetapkan untuk melakukan penyembelihan binatang kurban. Kemudian binatang tertentu itu apa? Jadi tidak semua binatang bisa digunakan untuk kurban.
menurut syariah binatang yang telah ditetapkan digunakan untuk korban itu yang pertama adalah domba atau dha'nu. Dan ini syaratnya umurnya sudah 1 tahun sempurna masuk tahun kedua. Kemudian yang nomor 2 adalah kambing atau al-ma'zu. Dan syaratnya umurnya 2 tahun. Ya, umurnya 2 tahun sempurna masuk tahun ketiga. Kemudian yang ketiga, sapi termasuk di dalamnya ada kerbau. Ini sama, umurnya 2 tahun sempurna dan masuk tahun ketiga. Kemudian yang keempat ini adalah onta. Kalau onta ini umurnya 5 tahun. Jadi ini ada ketentuannya, binatang tertentu itu ya ini tadi. Ya, domba, kambing, sapi, kerbau, onta, dan itu umurnya ada batasnya. Itu baru bisa dipakai untuk korban. Dan lagi syaratnya, binatang-binatang itu semua dalam kondisi sehat. Tidak dalam kondisi cacat. Makanya dalam tinjauan fikih, itu ada binatang-binatang yang tidak sah kalau digunakan untuk korban. Nah, itu binatang apa saja? Pertama, ya, binatang yang tidak sah digunakan untuk korban itu adalah binatang yang sakit. Kemudian kedua, binatang yang sangat kurus. Ketiga, binatang yang buta salah satu matanya. Ini salah satu saja, apalagi dua-duanya buta malah tidak boleh. Ya. Kemudian yang keempat, binatang yang pincang salah satu kakinya. Ini juga tidak boleh. Artinya tidak sah kalau dipakai untuk korban. Kemudian yang kelima, binatang yang putus sebagian atau seluruh telinganya. Makanya ini jangan asal beli binatang, tapi harus dicek kesempurnaannya. Buta apa tidak, telinganya bagaimana. Termasuk yang nomor 6 ini binatang yang putus sebagian atau seluruh ekornya. Jadi ini benar-benar disyaratkan dalam penyembelihan binatang korban. Binatang ini benar-benar dalam keadaan sempurna, dalam keadaan sehat, tidak sakit, tidak cacat. Makanya 6 kriteria ini ya di dalam pembahasan tinjauan ilmu fikih, apabila salah satu di antara 6 kriteria ini terjadi, maka binatang itu tidak sah digunakan untuk korban. Selanjutnya, binatang-binatang tadi, kambing, itu bisa digunakan korban untuk 1 orang saja. Ya. Kalau sapi, kerbau, onta, itu bisa dipakai 7 orang. Itu ya. Artinya kalau 8 orang ya tidak bisa. Memang syariatnya mengatur untuk sapi, kerbau, onta, itu dipakai untuk 7 orang, kalau kambing 1 orang. Nah, sekarang terkait dengan daging korban itu bagaimana? Apakah si pemilik korban, orang yang korban itu boleh ikut makan daging korban? Begini, menurut aturan syariat, orang yang berkorban itu sunnah makan daging korban asal tidak melampaui 1/3. Ya, artinya orang ini punya hak untuk mengambil daging korban itu maksimal 1/3. Ya. Tapi ya kalau sudah diserahkan ke panitia ya sudah, terserah panitia nanti yang ngatur diberi berapa, terserah panitia. Jangan kemudian nuntut ke panitia. Loh, saya korban loh ya harus dapat 1/3. Ya enggak boleh. Ini maksudnya kalau disembelih sendiri itu ya, orangnya bisa mengambil 1/3. Begitu. Nah, tapi kalau sudah diserahkan ke panitia, sudah wakil ke panitia, ya sudah terserah panitia ngaturnya gimana. Nanti yang korban diberi berapa, ya sudah manut. Ya. Tapi aturan menurut syariat, kalau orang ini mau mengambil hak dari daging korban, itu diberi hak untuk mengambil. Cuman batasan maksimalnya hanya 1/3. Ya. Kemudian yang 2/3 ini wajib disodakohkan. Wajib disodakohkan. Dan dalam menyodakohkan ini ya, tidak harus kepada orang fakir miskin saja. Artinya sodakoh dari daging korban ini diberikan orang yang kaya-kaya boleh. Jadi ini konteksnya tidak sama dengan zakat. Kalau zakat kan orang yang diberi ini sudah ditetapkan, ada 8 kelompok. Tapi kalau untuk korban ini diberikan orang yang kaya boleh.
Itu. Jadi tidak harus yang miskin-miskin, diberikan kepada yang kaya boleh. Nah, semua itu, maksudnya semua itu, orang boleh mengambil daging, ya bagi yang korban boleh mengambil dagingnya, kalau korbannya itu bukan korban nadar. Karena korban nadar itu statusnya menjadi wajib. Kalau korbannya wajib, maka orang yang berkorban tidak boleh ikut makan mengambil daging korban. Semuanya harus disedekahkan. Tapi kalau korbannya korban sunnah, jadi maksudnya sunnah itu ya pokok tidak diniati nadar, orang ini tidak nadar, maka status korban itu menjadi sunnah. Berubah menjadi wajib kalau dinadari. Jadi dinadari itu misalnya begini, kalau misalnya ada orang itu punya hajat atau mungkin kena musibah, dia nadar seandainya penyakit yang saya derita ini diberi kesembuhan oleh Allah, nanti Idul Adha saya akan korban kambing begitu. Nah, ternyata diberi sembuh betul. Maka korban ini hukumnya menjadi wajib. Nah, ini bagi yang korban karena nadar seperti ini, maka tidak boleh ikut makan daging korban. Dan daging korban yang baik, ya, yang afdol itu dibagi dalam bentuk mentah. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.